Shalom, damai di hati. Salam jumpa lagi dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Namun sebelum kita mulaikan program Kusapa ini, kita akan awali dengan doa, dijemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di saat ini, kami pelayan khusus Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu boleh bersama-sama terkumpul dalam program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan. Kiranya Tuhan memberkati pembicara di saat ini, yaitu Pendeta Delsi Angkol STH MSI dan juga Pendeta Andrio Maxrio Awi STH yang akan menjabarkan materi, mengejawantahkan, membahas materi di saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hamba-Mu ini memberikan hikmat, kemampuan untuk boleh menjabarkan materi yang ada. Diberkati juga kiranya kami Rayon 1, pelayan khusus kolom 1 hingga kolom 6 yang akan bertanggung jawab mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini. Tuhan memberkati kami di dalam tugas panggilan pelayanan. Diberkati juga pelayan khusus yang menjadi peserta yang mengikuti program Kusapa ini. Diberkati senantiasa di dalam setiap tanggung jawab tugas pelayanan kami. Kami serahkan jalannya program Kusapa saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dan kita tiba pada acara program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan yang akan dipandu oleh moderator kita, Penatua Kolom 2, Bapak Alfred Momongan SPI. Saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, baiklah malam hari ini pada saat ini kita akan memulaikan kegiatan Kusapa dan kita akan membaca Alkitab yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu Diaken Fonisomba Roring SPD. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21 dengan tema atau dengan perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbega karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan untuk topik berilah dirimu didamaikan dengan Allah berdasarkan pembacaan kita tadi dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Dan nantinya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andrio Maxrio Awi STH. Kami persilakan. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tema kita yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang diberi judul berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tema ini diambil dari kata-kata yang terdapat dalam pokok pembacaan 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Setidaknya kita menemukan di situ ada 5 kata. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, tema ini bersifat nasihat ataupun juga semacam perintah yang sangat perlu dan penting bagi kita sebagai gereja untuk memahami bahwa hidup ini harus selalu diberikan kepada Tuhan dalam pengertian kita menyerahkan segala kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Itu maksud daripada kata berilah, ya. Dirimu yaitu kita baik secara pribadi maupun sebagai satu persekutuan orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Didamaikan, kata ini berbentuk pasif, sehingga bentuk pasif dari kata damai ini ditempatkan sebagai perintah bagi setiap orang percaya. Didamaikan tidak dalam pengertian
bahwa keadaan yang kacau atau keadaan yang tidak teratur lalu diubahkan menjadi keadaan yang tenang dan teratur. Tetapi lebih jauh daripada itu, kata damai di sini ditempatkan sebagai hasil refleksi Paulus terhadap inisiatif Allah yang menyelamatkan manusia. Karena itu kita tidak mungkin berdamai dengan Tuhan selain Tuhan yang mendamaikan kita. Jadi akan sangat berbeda apabila kita mau berdamai dengan saudara kita yang bermusuhan atau berselisih. Itu bisa jadi inisiatif kita atau inisiatif dari saudara kita. Tetapi dalam hal konteks ini, didamaikan dengan Allah artinya kita hanya bisa berada di posisi yang diterima oleh Allah apabila kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan yang bertindak memberi pendamaian itu kepada kita. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi atas dasar tema ini kita harus selalu bertanya, sudahkah kita didamaikan dengan Allah? Didamaikan dengan Allah berarti sudahkah kita selalu memasuki hidup baru, hidup dalam pertobatan, yaitu hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Ya. Nah, itu sebagai pendahuluan tentang tema, dan marilah saat ini kita masuki penelusuran kita bersama-sama tentang isi pokok pembacaan atau perikop kita di minggu yang akan datang dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 ini. Latar belakang kitab Korintus, baik Korintus 1 dan Korintus 2 ini dialamatkan kepada jemaat yang sedang menghadapi konflik berat. Jemaat Korintus sangat dinamis karena dia jemaat perkotaan. Dia juga semacam kota pelabuhan. Dan di sana sering terjadi interaksi antar bangsa, antar suku, golongan agama dan lain sebagainya. Dan karena itu dapat disebut sebagai kelompok jemaat perkotaan yang dinamis. Konflik utama yang terjadi di sana adalah terjadi segmentasi di dalam jemaat Korintus ini. Terjadi pembagian kelompok yang mengidolakan Paulus, yang mengidolakan Apolos, yang mengidolakan Kefas atau Petrus. Bahkan ada kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok Kristus. Ya, kurang lebih ada 4 kelompok. Di samping itu ada kelompok-kelompok sekuler yang berusaha menyesatkan orang Kristen yang ada di kota Korintus ini. Selain segmentasi yang terjadi, ada juga karakter yang kurang baik yang senantiasa diperlihatkan oleh jemaat, oleh kelompok-kelompok ini,
yang mengunggul-unggulkan hal-hal tertentu yang juga disinggung oleh Paulus di sini tentang hal-hal lahiriah, bahwa ada yang mengagumi, memegahkan, mengunggulkan soal karunia-karunia. Apakah karunia berkhotbah atau karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan karena itu jemaat bukan lagi memelihara hal yang sangat penting, yaitu yang bersifat batinia, tetapi apa yang bersifat lahiriah, yang mudah dilihat, ya, bukan yang tidak dilihat. Batinia artinya soal hati. Mereka lebih menonjolkan perhatian kepada hal-hal yang kelihatan, yang bersifat lahiriah. Nah, tentu ini nanti bisa dielaborasi hal-hal lahiriah itu seperti apa. Nah, inilah semacam latar belakang sehingga secara khusus untuk surat yang kedua kepada jemaat di Korintus ini, Paulus sebenarnya hendak menyampaikan alasan-alasan mengapa ia tidak jadi datang ke Korintus, dan nasihat-nasihat yang penting untuk senantiasa menjadi pegangan bagi persekutuan jemaat di Korintus ini. Paulus sebenarnya dalam surat pertama itu menyampaikan kerinduannya untuk mengunjungi Korintus karena mendengar ada persoalan yang terjadi di jemaat itu. Dan karena itu Paulus melihat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11, Paulus tidak mau supaya kehadirannya di Korintus itu justru hanya mendatangkan duka cita, hanya mendatangkan hal yang bukan sukacita. Karena itu Paulus lebih memilih untuk membatalkan ataupun menunda kerinduannya untuk berkunjung, untuk ada di tengah-tengah jemaat Korintus ini. Jangan sampai kehadirannya justru hanya menyebabkan ada teguran-teguran yang keras, lalu kemudian menimbulkan perbantahan yang sia-sia, bahkan menimbulkan pertentangan dan lain sebagainya. Karena itu menurut Paulus, surat yang kedua ini kiranya dapat diterima, sebagaimana juga itu dijelaskan pada bagian akhir, ya. Misalnya dikatakannya pada ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, ya. Saati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu latar belakang surat 2 Korintus ini, yang kurang lebih sama dengan surat pertama. Nah,
Bagian bacaan kita pasal 5 ayat 11 sampai 21 ini berisi kurang lebih 3 pokok. Pokok yang pertama adalah permintaan untuk dikagumi atau disayangi oleh jemaat. Itu dapat kita lihat mulai ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Ada nuansa di dalam situ. Paulus meminta supaya jemaat mengagumi, ya, atau menghormati Paulus dan kawan-kawan, dan itu punya maksud. Yang kedua, penegasan tentang nilai dan status setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru. Itu dapat kita lihat dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Dan bagian yang ketiga juga berbentuk permintaan atau permohonan untuk hidup dalam pendamaian dengan Allah, untuk hidup didamaikan dengan Allah. Itu ayat 20 sampai ayat 21. Nah, mari kita lihat, walaupun kita sudah punya referensi MTPJ, saya berusaha menyampaikan apa yang boleh dibagikan pada saat ini. Bagian pertama itu ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15 itu berisi tentang permintaan untuk dikagumi, untuk dihormati, atau memberi apresiasi kepada Paulus dan teman-teman bukanlah tanpa alasan. Tetapi Paulus juga melihat ini sebagai satu strategi alasan Paulus adalah ia sangat paham tentang artinya takut akan Tuhan, yaitu kehidupan dalam kejujuran dan ketulusan hati. Paulus dan kawan-kawan sangat jelas atau terang di hadapan Allah. Karena itu Paulus berharap demikian pula jemaat memiliki pertimbangan seperti ini. Keyakinan Paulus bahwa ia tahu, ya, ia mengerti tentang hidup takut akan Tuhan, dan ia percaya bahwa apa yang mereka lakukan bersama-sama dengan teman-teman sekerjanya itu didasarkan pada kejujuran dan ketulusan hati. Karena itu jemaat diharapkan juga mempunyai kesan yang sama. Dalam semua itu Paulus tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi untuk satu kepentingan, yaitu strategi yang baik bagi jemaat, supaya jemaat dapat menghadapi para penentang atau para lawan yang mencoba menanamkan gaya hidup orang yang bermegah pada soal-soal lahiriah, pada soal-soal materi dan sebagainya yang sifatnya tidak batiniah. Hidup yang menghargai hal-hal batiniah yang diperlihatkan oleh Paulus dan kawan-kawan, yaitu hidup yang tidak memegahkan materi. Itulah hidup yang harus menjadi hal utama bagi jemaat di Korintus.
seperti saya sampaikan tadi, tidak mengandalkan hal-hal yang kelihatan atau yang di luar. Hidup orang percaya atau orang Kristen juga harus dikuasai atau dikendalikan oleh kasih Kristus, yaitu kasih yang mendamaikan, kasih yang mengampuni, kasih yang menyelamatkan, atau kasih yang diwujudkan dalam kerelaan berkorban untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Kasih Kristus itulah yang harus melandasi hidup orang percaya, supaya tidak hidup untuk dirinya sendiri atau bersikap egois, tapi hidup untuk Dia, yaitu Tuhan. Hidup dalam kasih Kristus berarti taat dan setia pada kehendak-Nya. Dan itulah yang sangat kita kenal, kasih yang sempurna yang dikehendaki Tuhan bagi kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu pada bagian pertama. Sekali lagi permohonan Paulus supaya dikagumi, dihormati itu supaya jemaat tidak dipengaruhi oleh para penyesat atau kelompok-kelompok jemaat yang mengutamakan karunia-karunia, karunia-karunia yang harus ditunjukkan, ditonjolkan, karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, karunia berkhotbah seperti Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis, seperti Apolos yang sangat terkenal seorang orator yang ulung. Segmentasi jemaat itu semakin rumit, konflik semakin besar karena hal-hal yang lahiriah itu. Sehingga Paulus memohon, kagumi kok apa tora, ini idolakan tora, sehingga itu untuk mencegah, menangkal pengaruh-pengaruh yang akan merusak kehidupan gereja di Korintus ini. Bagian yang kedua tentang nilai dan status setiap orang adalah ciptaan baru. Maka pada ayat 16 sampai ayat yang ke-19 ini Paulus hendak menegaskan bahwa di dalam Kristus Yesus setiap orang percaya harus memiliki paradigma baru, yaitu menilai dan mengukur, menempatkan setiap orang sebagai ciptaan baru. Paradigma dan status yang baru ini merupakan moralitas teologis yang diyakini adalah dari Allah datangnya. Artinya hal itu merupakan karunia Allah, bagian dari kerja inisiatif Allah yang dilakukannya dengan perantaran Kristus yang mendamaikan kita dengan dirinya. Bahkan Allah sendiri mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran, tanpa negosiasi atau tanpa syarat. Karena kalau Allah memberi syarat terhadap pendamaian yang Ia lakukan bagi kita, pastilah syarat itu tidak dapat kita penuhi. Karena itu inisiatif Allah ini terutama bersifat tanpa syarat.
tanpa tuntutan yang berat. Harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Dan harusnya ini menimbulkan moralitas teologis yang baru bagi orang percaya, yaitu kesadaran dan kerelaan yang tulus untuk melakukan yang baik, bukan melakukan yang baik untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, tentang pelayanan pendamaian ini telah juga dipercayakan Tuhan Yesus kepada Paulus dan kawan-kawan, dan tentu saja termasuk gereja, yaitu saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Pada bagian ketiga, ayat 20 sampai ayat 21, kepercayaan yang diberikan sebagai utusan-utusan Kristus atau sebagai duta-duta Kristus diyakini Paulus sebagai satu kebenaran tentang bagaimana Allah punya maksud untuk menasihati jemaat dengan perantaran Paulus dan kawan-kawan. Mengapa saya sebut selalu Paulus dan kawan-kawan? Karena Paulus selalu menyebut kami. Paulus tidak sendiri. Untuk itu dalam nama Kristus, Paulus dan kawan-kawan sangat terdesak untuk meminta dengan sangat kepada jemaat supaya mereka benar-benar memberi diri didamaikan dengan Allah, yaitu hidup dalam relasi yang baru dengan Allah, hidup dalam pengampunan tanpa syarat, hidup yang dituntun dan dikendalikan oleh kasih, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh roh halus, apalagi oleh Roh Kudus atau roh jahat atau hawa nafsu lahiriah. Tapi roh halus ini juga bisa diartikan roh hati yang tulus, Kang. Kalau orang boleh. Iya, roh halus artinya hati yang tulus, gitu. Maka dalam pengertian lain tuh roh halus kan itu seolah-olah makhluk asing, kan? Itu. Karena itu kepada kita semua Paulus kehendaki supaya kita betul-betul didamaikan dengan Tuhan. Kita pasti akan punya sikap hidup yang selalu kita akan memiliki gelar SH semua orang. Bukan dalam pengertian susah hati, tapi senang hati dan sepenuh hati. Bahkan bisa beroleh gelar MH, murah hati. Iya. Selanjutnya, berilah dirimu didamaikan dengan Allah adalah gambaran tentang adanya keadaan yang berpindah tempat. Berilah dirimu didamaikan, artinya pindah posisi, pindah kondisi, pindah keadaan. Dari mulanya bermusuhan, dari mulanya bertentangan, pindah ke posisi bersahabat, pindah ke posisi bersinergi, berkolaborasi, bersanding serasi, atau mewujudkan suatu keadaan yang rapi. Itu kok didamaikan. Nah, yang berdamaikan itu bukan kita. Kita hanya memindahkan posisi kita, nanti Allah yang memproses kita hidup dalam kedamaian dengan Dia.
Gitu. Dengan kata lain, Paulus memberi pengertian bahwa proses didamaikan itu adalah proses kita dipulihkan. Dan yang memulihkan itu bukan kita, tapi Allah sendiri. Proses kita diselamatkan, bukan kita yang menyelamatkan, bukan kita yang mendamaikan, tapi Allah sendiri yang bertindak, menyelamatkan, mendamaikan kita. Sehingga itulah juga yang ditegaskan pada ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan. Kita selalu berada di posisi yang pasif, sementara Allah sendiri di posisi yang aktif. Ya. Tapi karena Allah aktif, sementara kita yang selalu pasif, itulah kehidupan yang diubahkan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh kehendak kita. Karena sekali lagi, didamaikan dengan Allah berarti hidup baru, hidup dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Itulah ciptaan baru. Nah, saya kira inilah catatan-catatan tentang pokok pikiran dari 3 pokok pikiran. Mengapa Paulus meminta supaya dia dipuji-puji, supaya jemaat memuji-muji Paulus dan kawan-kawan, supaya jemaat mengagumi Paulus dan teman-teman, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh para penyesat yang punya kepentingan, yang selalu menonjolkan hal-hal yang lahiriah, bukan yang batiniah. Kemudian orang Kristen seharusnya memiliki cara pandang yang baru sebagai ciptaan yang baru. Dan yang terakhir itu bagian ketiga, permintaan Paulus sebagai nasihat untuk hidup didamaikan dengan Allah. Nah, oleh karena itu ini kita bisa kembangkan lewat diskusi. Hal-hal penting ini dikembalikan kepada moderator. Demikian pembahasan telah kita dengarkan bersama. Dan saat ini jika ada saudara-saudara pelayan khusus hendak mengajukan pertanyaan untuk mungkin lebih memperdalam pembahasan topik kita, kami persilahkan. Diakin kolom 1, kita ambil 2 dulu ya, dengan penatua kolom 3. Dipersilakan. Shalom. Damai di hati. Sungguh luar biasa materi yang sudah terang dengar saat ini, dan menjadi satu pertanyaan ataupun menjadi satu hal yang menggelitik dalam hati saya bahwa hidup yang didamaikan dengan Allah artinya bahwa torang pe hidup dulu, ada tuh lagu bilang lain dulu lain sekarang. Jadi hidup yang so berdamai dengan Allah berarti ada perubahan kan Pak Pendeta, tuh kehidupan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah ada. Jadi orang hidup seberubah. Tetapi pada kenyataan saat ini
yang torang lihat bahwa begitu banyak orang, termasuk juga pelayan khusus, katanya memang so hidup dalam Tuhan, so lahir baru, berdamai dengan Allah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menampakkan kehidupan sebagai anak Tuhan. Artinya di sini begini, mengapa hal itu terjadi? Apakah itu firman yang memang tidak sampai, atau memang kurang di dalam torang mewartakan di mana letaknya, dan karena banyak sekali saat ini hal-hal itu terjadi, sehingga orang bilang begini, mau jadi berkat akhirnya jadi batu sandungan. Kadang-kadang terjadi konflik di tengah-tengah jemaat, itu konflik karena nyanak lagi baku cocok dengan pelayan khusus. Lain ketuk kalau memang dengan orang sesama jemaat, mungkin memang masih perlu untuk dibina. Tetapi orang kan menganggap kalau pendeta atau pelayan khusus itu so mempunyai nilai rohani so lebih mantap dang. Mar kadang-kadang so di situ tuh orang jaga lia terjadi konflik, sehingga membuat nyana ada damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sebenarnya hampir mirip dengan yang ditanyakan Ibu Diaken kolom 1. Tetapi kalau saya menyangkut tema berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maksudnya begini Pak Pendeta, ketika kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini sebagai penggenapan janji firman Tuhan, berarti sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi juga kita disapa sebagai murid-murid Yesus, kita telah didamaikan oleh Allah. Artinya Tuhan Yesus menjembatani manusia dengan Tuhan, sehingga di dalamnya, salah satu yang ada di dalamnya adalah didamaikan. Nah, kalau kita dalami tema ini, berilah dirimu didamaikan oleh Allah, berarti seolah-olah menyatakan bahwa orang ini atau kita ini belum didamaikan oleh Allah. Ataukah kita sudah didamaikan oleh Tuhan Yesus dengan Allah, tetapi oleh karena sifat kemanusiaan kita, sehingga kita tidak mau melakukan hal-hal yang seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita diulangi lagi atau disampaikan lagi, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi itu. Kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-17, di situ ada kata yang menyampaikan ciptaan baru. Kata ciptaan baru artinya ketika kita menerima Yesus Kristus, berarti kasih karunia Allah menjadi bagian kita dan kita disebut sebagai ciptaan baru. Nah, kalau kita ini ketika kita lahir, kemudian kita oleh karena orang tua kita, kemudian kita dibaptis, kita disebut, apakah kita disebut ciptaan baru? Atau ketika kita di sini jemaat, kita disebut ciptaan baru? Ataukah ketika kita menerima diri kita sebagai pelayan khusus, kita juga disebut ciptaan baru? Nah, kalau kita diulang-ulangi terus ciptaan baru, berarti orang sampai tua ini ciptaan baru terus, sehingga titik letaknya kita itu disebut ciptaan baru itu ada di mana? Demikian saya kira, terima kasih. Demikian pertanyaan yang boleh disampaikan oleh Diaken kolom 1 dan Penatua kolom 3. Bisa Pendeta? Silakan. Baik, saudara-saudara, hidup itu satu proses. Maka demikian juga selayaknya kita pahami bahwa hidup dalam
pertobatan itu satu proses. Hidup didamaikan dengan Allah itu tidak langsung otomatis. Tetapi yang pasti bahwa ketika kita dibaptiskan, itulah proses ciptaan baru. Karena baptisan sebagai sakramen adalah tanda perjanjian yang baru, tanda perjanjian yang kekal antara Allah dan manusia. Dan yang berjanji itu bukanlah kita manusia, tetapi Allah. Dan kita hanya melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Karena itu kami sebagai pendeta selalu menyampaikan peranan orang tua dan orang tua baptisan sebagai orang yang telah dewasa dalam iman. Karena itu mereka yang menjadi Mama Ani Papa Ani itu sudah tergolong sidi jemaat, jemaat yang penuh, jemaat yang dewasa. Entah kedewasaannya seperti apa, paling tidak dia telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, dan bahwa keselamatan dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang dianugerahkan oleh Allah. Karena itu menjadi anggota sidi jemaat hendak menyatakan bahwa ia telah sedia menjadi warga gereja yang bertanggung jawab, yang mau terlibat aktif dalam tanggung jawab pelayanan. Begitu. Jadi itulah juga bagian dari proses ciptaan baru, ya. Nah, didamaikan dengan Allah adalah satu proses, sekali lagi yang saya ulangi, di mana kita diundang, di mana kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita hanya mengikuti kemauan Tuhan, dituntun oleh kuasa Allah, yaitu Roh Kudus, dituntun oleh kuasa Allah, yaitu firman Tuhan. Karena itu, kalau masih ada persoalan-persoalan seperti disampaikan pertanyaan pertama, hingga terjadi perselisihan, konflik di antara pelayan dan jemaat, itu berarti ada terjadi miskomunikasi, gitu. Tetapi inilah juga yang harus kita sampaikan di tengah-tengah konflik seperti itu. Penting sekali semua yang terlibat konflik itu untuk menyadari pentingnya hidup ini selalu ada dalam proses didamaikan dengan Allah. Karena itu jangan jadikan perbedaan atau bawa-bawa perasaan kok dalam pelayanan ini, kan sumber kekacauan di situ. Sebagai pelayan seharusnya lebih arif untuk melihat dan bersifat terbuka untuk menerima kenyataan bahwa anggota jemaat ini bisa saja belum memahami arti hidup bergereja, kan? Tetapi juga kita yang sudah didamaikan dengan Allah harus memiliki karakter yang selalu dituntun oleh kasih Allah. Kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang berkorban
Walaupun orang benar tapi disalahkan. Sama dengan Yesus yang tidak berdosa, dibuat berdosa supaya kita dibenarkan. Ini landasan teologis yang kita pegang sebagai orang Kristen, yang hidup dalam kasih karunia Allah. Orang-orang yang telah menyelami tentang makna hidup dalam kasih karunia Allah itu tidak lagi menjadikan hatinya sebagai tempat sampah yang menyimpan kemarahan, dendam, kebencian dan lain sebagainya. Karena itu kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai pelsus, kita juga harus mampu menempatkan diri sebagai utusan-utusan, duta-duta Kristus untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada jemaat supaya mereka memberi diri didamaikan dengan Allah. Memberi diri didamaikan dengan Allah memperlihatkan bahwa ada pertumbuhan, ada perkembangan perilaku, bahwa yang lama telah berlalu, sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Selisih pendapat itu soal biasa, jangan bawa-bawa di perasaan, gitu. Kecuali selisih pendapatan. Antara pendapat dan pendapatan berbeda itu. Dan inilah yang mau ditegaskan oleh Paulus, agar supaya jemaat orang percaya itu selalu menempatkan kasih sebagai jurumudi kehidupan kita. Kita akan selalu melewati badai gelombang di samudra yang kita layari ini. Ibarat kapal yang sedang berlayar, kita selalu akan diguncang oleh angin, badai, gelombang. Dan hanya kasih inilah kompas yang membuat kita tidak akan tersesat atau terombang-ambing, tapi akan sampai kepada pelabuhan abadi. Paulus dalam surat pertama di Korintus membahas banyak begitu dalam tentang kasih ini. Karena apa? Inilah yang dimaksudkannya tentang hal-hal yang batinia. Sementara jemaat di Korintus lebih menonjolkan tentang hal-hal yang lahiriah, tentang hal karunia berkhotbah, karunia berbahasa roh, karunia menerjemahkan bahasa roh. Nah, di antara karunia-karunia itu mereka bertanya mana yang paling unggul. Paulus bilang, ngoni ini dia cuma baku ambil, dia nak berguna. Karena itu dia jelaskan, sekalipun aku 1 Korintus pasal 13. Tapi jika aku tidak memiliki kasih, maka aku seperti gong yang gemerincing, seperti gong yang berbunyi. Drum kalau kosong itu dia berbunyi keras. Maka kalau dia berisi, biar toki nyanak membabunyi, paling tinggi dia tek-tek. Jangan petoki tong-tong, berarti kosong. Seperti itu gambaran Paulus tentang kasih ini.
Itulah hal-hal yang harus dikedepankan oleh gereja. Kita didamaikan oleh Allah karena Allah itu adalah kasih. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dirinya adalah kasih. Dan itulah moralitas teologis yang harus dimiliki oleh setiap kita, warga gereja, terutama juga sebagai pelayan-pelayan Kristus. Jadi kita perlu memilah atau menginventarisir apakah ini masalah baper atau masalah kekurangan pemahaman, betul? Dia belum begitu tahu banyak tentang firman Tuhan, karena mungkin saja juga dia jarang beribadah, kan? Begitu. Jarang mendengarkan firman Tuhan. Karena memang perlu juga kita survei. Jangan-jangan jemaat yang datang beribadah itu bukan untuk dengar firman, tapi untuk mendengarkan apa yang mereka suka dengarkan. Begitu. Karena kalau motivasinya memang sekeliru, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu ini juga yang berpengaruh pada pertumbuhan imannya. Nah, sampai di sanalah kiranya seorang pelayan harus memahami. Karena pertumbuhan kita pasti beda-beda. Tidak mungkin semua akan sama. Karena ada yang bertumbuh di lahan yang subur, ada bertumbuh di tepi sungai, ada bertumbuh di lahan kering memang. Jadi inilah yang kiranya boleh menyampaikan sedikit jawaban terhadap 2 atau 3 pertanyaan tadi, ya. Kalau boleh mungkin ada pendapat lain, ya, sebagai tambahan. Konflik memang ada yang menjadi peluang untuk bertumbuh atau menjadi lebih baik, tapi ada konflik yang bisa merusak kehidupan gereja itu sendiri. Karena itu seperti Paulus mengajarkan kita tentang satu kecerdasan, satu teknik, supaya jemaat ini boleh bisa menangkal para penyesat, orang-orang tertentu yang punya kepentingan tertentu pula, apalagi yang jelas-jelas bermaksud jahat untuk merusak persekutuan gereja. Maka jemaat harus berdiri pada kesediaan untuk tetap mengidolakan Paulus dan kawan-kawan. Itu bukan berarti Paulus mau cari puji-pujian. Paulus tidak mau dipuji-puji. Malahan orang seringkali merasa Paulus itu dikuasai oleh dirinya sendiri, bukan dikuasai oleh kehendak Kristus. Karena seringkali Paulus bertindak seolah-olah tidak waras, bertindak tidak menguasai diri. Betul? Itu yang dikatakan di sini. Paulus mengakui itu menurut pandangan jemaat, bahwa seolah-olah itu memang bernada negatif. Tapi Paulus punya alasan, kalaupun dia berbuat demikian, itu pertanggungjawabannya secara pribadi dengan Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Apa hal yang tidak normal yang dilakukan Paulus sehingga dia disebut tidak menguasai diri? Karena Paulus itu tidak pernah memaksa jemaat untuk membiayai kehidupannya. Bahkan Paulus menolak, dia tidak mau menyusahkan jemaat. Sementara yang lain
Dan kalau kita baca dalam surat 1 Korintus, memang Paulus membahas banyak soal itu. Allah ada yang memanfaatkan pelayanan itu sebagai mata pencaharian. Betul? Sehingga Paulus dianggap tidak waras. Begitu. Ketika dia mengambil prinsip dan memang dia teguh pada keyakinannya bahwa apa yang dia perlukan sudah disediakan Tuhan, sudah cukup. Karena itu dia tidak mau lagi menyusahkan jemaat. Seperti itu. Ini sekedar tambahan, ya. Sehingga Paulus mau menekankan supaya jemaat itu lebih mementingkan hal-hal yang batinia, hal-hal yang tidak terlihat, bukan hal-hal yang lahiriah, artinya yang materialistik. Seolah-olah status seseorang itu diukur dari penampilan luarnya, ya, dari kemampuannya, seperti Apolos yang pandai berorasi, berpidato, seperti Petrus yang punya prestasi luar biasa. Sekali dia berkhotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis, bertobat. Bukan itu. Walaupun Apolos dan Petrus pasti tidak pernah menginginkan jemaat mengidolakan untuk membuat kelompok-kelompok dalam jemaat. Sehingga ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, dan kelompok Kefas, ataupun juga kelompok yang menamakan kelompok Kristus. Karena itu Paulus berkewajiban untuk menasihati jemaat. Karena pusat iman Kristen adalah memberi diri didamaikan oleh Allah. Allah yang mendamaikan kita. Ini imperatif pasif, tapi itulah maknanya. Karena inisiatif pembenaran, pendamaian datang dari Tuhan. Gitu. Karena itu sekali lagi, marilah kita bersikap selalu dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ya. Ketika hidup ini kita dikendalikan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh kehendak diri kita. Karena itu hidup dalam kasih, hidup dalam Roh Kudus membuat kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita hidup semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Itu lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Tapi konkretnya menyenangkan Tuhan itu apa? Ini sekali lagi, cara menyenangkan Tuhan secara konkret adalah hidup saling mengasihi di antara kita sesama manusia. Ya, mengingat waktu sudah habis, karena Allah sendiri yang mendamaikan dunia ini. Dunia artinya seluruh isi alam semesta ini, tanpa memperhitungkan pelanggaran, tanpa baku rekeng. Bayangkan kalau terampai iman seperti itu, sunya nak baku rekeng. Marta orang lain kali kang, iyo tak ampuni dia, kita maafkan dia, martanya nak lupa dia baking.
Begitu. Itu berarti tidak sepenuh hati kan? Itu DP nama setengah hati dan setengah mati. Itu DP nama SH minus. Apa? Setengah hati kok toh? Mar kalau SHMH sepenuh hati dan murah hati. Itu. Gimana? Minta maaf ya ada PSH sini. Tapi esa yang sebetulnya adalah sepenuh hati, itu segenap hati, atau senang hati, gitu. Nah, murah hati itu berarti memang so magister, gitu. Gelar apapun sejajar dengan SH, paling lengkap kalau dia memang SH sarjana hukum, kalau dia memang lagi sepenuh hati, gitu. Dan penting itu juga memelihara roh halus kan, roh yang dalam pengertian hati yang tulus, begitu. Seperti permintaan daripada surat Ibrani yang lalu, rela hati kan. Saya kira ini kiranya boleh menjadi bahan yang bermanfaat untuk kita memperlengkapi anggota jemaat di dalam pelayanan kita sehari-hari. Terima kasih.